Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kamila Channel. Kali ini pemirsa, saya mau ikut cawe-cawe. Cawe-cawe itu ikut campur ya, di dalam perseteruan ya, antara dua ulama ya, yaitu Kiai Ustadz Abdul Somad dan Profesor Dr. Kiai Haji Syakur ya, MA. Kiai Haji Abuya Syakur ya, MA, yang sering kita dengar statementnya itu selalu penuh kontroversi ya. Statement Buya Syakur ini banyak menuai kontroversi dan membingungkan orang-orang yang awam dalam teologi Islam. Nah, perseteruan ini pemirsa antara Ustadz Al-Somad dan Buya Syakur ini terkait masalah riba ya. Kiai Haji Ustadz Abdul Somad ya menegaskan ya tentang referensi Quran terkait riba ya, halalnya jual beli dan haramnya riba itu adalah referensi Al-Quran. Berarti boleh diklaim ini dogma ya. Haram itu tidak boleh ditafsir-tafsirkan kemudian menjadi halal ya, karena ini sudah tren banget ya. Kata-kata halalnya jual beli, haramnya riba ini dalam Al-Quran sudah tren banget gitu kan. Bukan sesuatu yang samar ya, bukan sesuatu yang abu-abu lagi, sudah jelas otentik. Maka dari itu dengan tegas dan eksplisit ya Ustadz Abdul Somad menerangkan hal itu. Bahkan Abdul Somad juga lebih tegas lagi, lebih keras lagi ya kepada orang yang makan uang riba, itu sama saja menjinahi ibu kandungnya sendiri ya. Artinya ya, riba ini benar-benar fundamental ya bagi orang yang memeluk Islam ataupun orang yang beriman dan bertauhid ya, sangat fundamental. Berarti ini warning yang sangat tegas dan keras sekali ya dari referensi Al-Quran tersebut. Nah, memang Ustadz Abdul Somad pun hanya sebatas tabligh ataupun menyampaikan ya, bukan dia sendiri yang mengklaim bahwa riba itu haram ya. Dia tidak mengklaim seperti itu. Dia hanya menyampaikan referensi tersebut ya, yaitu referensi Al-Quran. Nah, statement Ustadz Abdul Somad ini mendapat reaksi kontroversi ataupun seteru dari Abuya Syakur ya terkait bank konvensional ya. Arahnya ya memang ke bank konvensional ya. Jadi Buya Syakur itu ya selalu bermain dengan logika berpikir dan tafsir-tafsir, sehingga tafsir tersebut indikasinya ke arah endos terhadap sistem ekonomi kapitalis ya, terhadap bank-bank konvensional ya. Bank konvensional itu bank yang dibangun melalui konvensi kesepakatan orang-orang non muslim. Nah, jelas di sini kesepakatan orang-orang non-muslim itu melalui cara-cara dan aturan-aturan non-muslim. Maka itu jelas menjadi sebuah paradoks ya jika direlevansikan dengan Al-Quran. Sementara dua tokoh ini adalah tokoh Islam. Kenapa harus menyeterui ataupun menyelisihi dari
satu referensi tentang riba ini, ya. Nah, Buya Syakur pemirsa berstatement bahwa jangan mudah mengharam-haramkan karena ini akan merusak kehidupan publik katanya. Bahkan ya kira-kira seperti itu ya. Saya tidak tahu persis, tidak persis gitu kan mengkopinya ya. Namun kira-kira seperti itu Buya Syakur. Bahkan Buya Syakur juga mengendos bank konvensional ini telah berhasil membangun sebuah peradaban ya, karena memang bank konvensional ini dibangun oleh orang-orang non muslim sudah ratusan tahun katanya ya. Memang pemirsa, politik ekonomi, prinsip ekonomi kapitalis pun yang dibangun oleh orang-orang non muslim ini ya ini sudah ratusan tahun, karena dunianya juga sedang dikuasai oleh mereka ya, dengan tanda petik orang-orang kafir ya. Maka dari itu wajarlah bank konvensional ataupun sistem ekonomi kapitalisme ini sudah ratusan tahun, sudah banyak diadopsi oleh orang-orang muslim. Karena apa? Karena memang sudah termasuk darurat. Memang hukum darurat juga harus bisa digunakan dalam hal ini ya. Namun tetap menurut saya sebagai tokoh ulama ya, jangan sampai mengendos ya prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun oleh orang-orang kapitalisme ya. Namun kita sebagai umat Islam yang telah terjebak oleh prinsip ekonomi mereka ya, maka kita terima saja ya, jangan kemudian dihalalkan ya, diendos ya produk-produk mereka ini yang sesungguhnya bertolak belakang dengan umat Islam ya. Namun kita ini harus bisa menerima kehadirannya dengan hati merasa bahwa kita ini telah terjerumus, bahwa kita ini telah berdosa ya, melakukan sistem-sistem bisnis kapitalis ini gitu kan. Jangan kemudian mengendos bahwa ini adalah sebuah kemajuan ataupun telah mampu mengawal peradaban dunia, peradaban ekonomi dunia, kira-kira seperti itu ya. Buya Syakur itu statementnya itu kan, walaupun kita tidak persis ya mengkopinya, namun kira-kira seperti itu ya. Nah, seperti itulah pemirsa perseteruan dua tokoh agama ini ya. Yang satu kalau menurut pribadi saya ya, menurut perspektif berpikir saya, yang satu garis kanan dan yang satu garis kiri. Nah, bicara masalah garis kiri dan garis kanan pemirsa ya, ada di dalam Al-Quran surat Al-Balad surat ke-90 ayat 18-19 yang disebut garis kanan dalam surat Al-Balad itu adalah orang-orang yang beriman ya, artinya percaya terhadap dogma Allah yang tidak bisa dibantah itu ya, karena dogma itu tidak bisa dibantah. Dan kelompok ataupun golongan kiri itu adalah kelompok orang-orang yang tidak beriman. Maka dari itu pemirsa, silahkan kita bermuhasabah diri ya, apakah kita tergolong kelompok kiri ataukah kelompok kanan. Sudah jelas surat Al-Balad itu menerangkan kelompok kanan adalah kelompok orang yang beriman dan kelompok kiri adalah kelompok orang yang tidak beriman. Silahkan introspeksi diri, termasuk ke golongan manakah kita. Nah, seperti itulah pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.